Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menginstal sebuah OS menggunakan VirtualBox. OS yang kita pakai adalah Windows 10 ya. Alat yang dipergunakan yang pertama adalah VirtualBox-nya tentunya, kemudian ada sistem operasinya yang berupa ISO. Kemudian bagaimana cara menginstalnya? Kita langsung saja. Jika sudah memiliki VirtualBox-nya, maka kita tinggal jalankan saja VirtualBox-nya. Tapi bagi yang belum punya VirtualBox-nya, kita harus download terlebih dahulu VirtualBox-nya. Ini bisa kunjungi website resminya. Ketik saja VirtualBox. Nah, di sini ada halaman resmi dari VirtualBox-nya. Kita download saja. Nah, ini versi VirtualBox versi 7 ya. Jika memiliki versi lama itu boleh dipakai. Karena sistem operasi yang sekarang sedang kita pakai adalah Windows, maka kita harus download Windows. Tapi ketika punya macOS, maka download yang macOS. Jika Linux ya berarti harus Linux. Karena kita sistem operasinya Windows, maka kita download yang versi Windows. VirtualBox ini tujuannya adalah membuat alat atau membuat tempat atau membuat laptop untuk menginstal. Ketika kita akan menginstal sebuah komputer, maka harus ada komputernya. Ketika kita akan menginstal sebuah laptop, maka harus ada laptopnya. Nah, VirtualBox ini berperan sebagai laptop atau PC secara virtual. Baik, ini adalah tampilan dari VirtualBox-nya. Pertama-tama kita harus membuat device-nya. Ketika kita akan menginstal sebuah laptop, berarti harus ada laptopnya. Nah, ketika kita akan menginstal sebuah komputer, maka harus ada komputernya. Nah, VirtualBox ini berfungsi sebagai untuk membuat laptop dan komputernya, tapi secara virtual. Nah, sekarang kita buat virtualnya, laptop atau PC virtualnya. Pertama kita klik new. Nah, kita beri nama laptop misalkan, atau PC atau apapun boleh. Kemudian ini dimana letak lokasi yang akan kita simpan installernya. Nah, kemudian di sini ada ISO image. ISO image ini jika kita punya ISO image bisa langsung dipakai dan langsung install. Jadi di versi lama, di VirtualBox versi lama itu hanya ada name, folder, kemudian type, kemudian versi. Nah, jadi yang kita setting adalah laptopnya, namanya kita beri nama laptop, foldernya kita dibiarkan saja, kemudian ISO image-nya kita kosongkan, kemudian ada type ini sistem operasi apa yang kita pilih. Karena hari ini kita akan menginstal Windows 10, maka kita pilih Windows. Kemudian di sini kita pilih Windows 10 64 bit. Kemudian klik next. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi hardware-nya. Jadi kalau laptop atau PC itu ada memori atau RAM. Nah, di sini juga kita sediakan RAM virtual ya, sebanyak 2 GB saja. Atau boleh kita tambah menjadi 4 sesuai komputer yang kalian pakai tentunya. Ini CPU juga sama, kita tambah. Nah, setelah dibuat
RAM virtual, kemudian prosesor virtual, klik next. Nah, ini adalah kalau di fisik ada hard drive ya atau hard disk. Di sini juga kita harus membuat hard disk virtualnya. Kita perbesar lagi, misalkan jadi 73 GB aja. Kita next saja. Nah, ini rinciannya. Namanya laptop, disimpannya di folder ini. Terus tipenya yang akan kita install adalah Windows 10. Terus memorinya, RAM-nya itu 4 GB, prosesornya 4. Kemudian hard disknya ada 73 GB. Setelah itu kita klik finish. Nah, di sini terlihat ada laptop. Nah, ini adalah sebagai laptop virtual gitu ya. Karena ketika akan menginstal sistem operasi, maka harus ada laptopnya atau PC-nya. Nah, kita barusan sudah menyelesaikan membuat laptop atau PC secara virtual gitu ya. Setelah ini jadi laptop virtualnya, lalu kalau di fisik gitu ya, kalau laptopnya ada atau fisiknya ada, urutan menginstal itu yang pertama adalah memasukkan sistem operasinya, baik itu menggunakan CD drive ya atau menggunakan flash disk. Nah, komputernya sudah ada, sekarang kita akan memasukkan CD atau installernya ke dalam laptop. Anggap sajalah kita memakai CD. Baik, bagaimana cara memasukkan CD ke laptop atau ke PC Anda? Seolah seperti itu. Klik setting. Nah, bagian storage, klik. Nah, biasanya tuh kita memasukkan CD kan ke DVD-ROM ya. Kita pilih empty. Kemudian di sini ada gambar kayak seperti CD, klik di sini. Kemudian choose file. Nah, kita pilih window-nya. Misalkan kita pilih yang ini. Klik open. Nah, ini CD-nya sudah disimpan di dalam DVD drive ya atau DVD-ROM. Nah, setelah dimasukkan, biasanya kita mulai menginstal kan ya. Nah, sekarang kita masuk ke proses instalan. Klik start. Nah, ini adalah proses booting. Kita tunggu. Nah, ini ada tahapan awal untuk menginstal sebuah laptop komputer. Hanya saja karena kita memakai VirtualBox ya, jadi ada 3 tahapan. Yang pertama, menyiapkan dulu laptopnya atau PC-nya secara virtual. Kemudian tadi kita sudah melewati tahapan kedua, yaitu memasukkan CD installernya, dimasukkan ke CD-ROM. Setelah itu baru proses instalasi yang akan kita lakukan ini. Nah, yang pertama untuk memilih bahasa dan memilih time location atau time zone ya. Ini kita pilih time zone-nya Indonesia agar nanti ketika diinstal jamnya sesuai dengan jam di Indonesia. Untuk bahasa language diinstal sama keyboard or input metode itu dibiarkan saja. Kita next, kemudian kita klik install. Nah, ini adalah proses aktivasi Windows. Ketika mempunyai serial numbernya atau product key-nya, tinggal dimasukkan sini, maka ketika diinstal itu akan menjadi original. Tapi ketika tidak punya, pilih yang I don't have a product key.
Nah, di sini ada beberapa pilihan dari Windows. Kita pilih yang Windows Pro yang 64 bit. Kemudian next. Di sini kita pilih Windows Pro. Kemudian di sini ada I accept the license terms. Nah, ini harusnya dibaca, tapi ya tinggal centang saja. Klik next. Kemudian di sini ada dua. Kita pilih yang custom install Windows only. Nah, yang tadi kita buat itu ada sekitar 73 GB ya, sesuai kita pilih. Sekarang muncul di sini 73 juga. Nah, di sini biasanya ada pembagian ya. Kalau di laptop biasanya itu ada beberapa drive, biasanya C, drive D, drive E gitu ya. Nah, kali ini saya akan menggunakan dua saja ya. Yang pertama adalah 50 GB saja. Kita beri 50 GB untuk C nya. Sedangkan untuk drive D nya ini kita memakai 23 GB saja. Nah, itu cara untuk mempartisi harddisk ya, untuk mempartisinya. Nanti ini menjadi drive C, ini menjadi drive D ya. Ini tergantung kebutuhan kalian, apakah mau diperbanyak, misalkan menjadi 3 drive atau 1 atau hanya 2 saja. Tapi untuk melakukan partisi caranya seperti itu ya. Nah, kali ini saya tidak akan membuat partisi banyak ya. Saya akan hanya menggunakan satu drive saja, yaitu drive C ya. Tinggal klik new, tinggal apply, oke. Nah, ini akan terbagi dua. Yang 500 MB ini adalah sistem recovery, buat recovery. Kalau ini adalah yang nantinya akan menjadi drive C. Setelah membuat partisi, klik next. Nah, ini adalah tahapan proses instalasi Windows-nya. Jadi seolah-olah ketika di dalam sini ini adalah layar laptopnya, sedangkan laptopnya itu berbentuk virtual saja, seperti itu. Baik, kita tunggu sebentar hingga proses instalasi selesai. Penting untuk diperhatikan ketika kalian mempunyai resource yang banyak, RAM fisik aslinya banyak, maka disarankan untuk memperbanyak RAM di virtual. Begitupun dengan hard disk dan prosesor, karena akan berpengaruh kepada kecepatan dari VirtualBox ini ya. Layaknya prosesor asli, ketika semakin banyak otaknya, maka akan cepat berpikirnya. Ketika banyak memori RAM juga akan sama ya, maka kinerjanya akan lebih cepat gitu ya. Tapi harus diperhatikan, harus menyesuaikan dengan spesifikasi laptop atau PC yang kalian pakai. Nah, ini adalah proses restart dari sebuah installer OS. Setelah merestart, dia akan melanjutkan kembali proses instalasinya.
Nah, di sini kita lanjutkan. Kita pilih yang Indonesia. Kemudian ini adalah pemilihan keyboard layout. Kita lanjut saja. Kita pilih skip saja. Itu untuk pemilihan keyboard layout. Nah, baik, yang selanjutnya adalah memberikan nama kepada komputer kita. Misalkan kita akan beri nama atau apa saja sesuai keinginan. Kalau sudah, next. Ini kalau mau di password, input passwordnya. Kalau tidak, tinggal next saja. Kemudian ini ada privacy setting. Kita accept aja. Nah, ini penginstalan kita hampir selesai. Ditunggu saja. Nah, ini adalah tampilan Windows. Kita baru saja selesai menginstal Windows, ya. Sampai sini proses penginstalasian Windows 10 menggunakan VirtualBox. Telah kita lakukan adalah tiga tahapan. Yang pertama adalah membuat device-nya. Yang kedua ada proses memasukkan CD installernya. Kalau kita punya Windows 10 berarti CD Windows 10 nya yang dimasukkan. Kalau punya Windows 10 ya CD Windows 7 nya yang dimasukkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah proses instalasi. Nah, kita telah menyelesaikan ketiga proses itu, dan ini adalah hasil dari installannya. Seperti yang ditunjukkan, ini adalah 72 GB,4 ya, yang sisanya 500 MB itu untuk recovery saja. Seperti itu. Sekian dari saya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.